Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1-11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memerhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, pada suatu hari, Adi yang sudah berkeluarga pergi ke kantor. Ia biasa bekerja dengan baik di kantor itu. Namun pada hari itu, masuklah karyawan baru bernama Nina. Nina memiliki postur tubuh yang bagus, cantik, dan juga baik hati. Biasanya Adi selalu fokus pada pekerjaannya, tetapi akhir-akhir ini ia selalu mencari cara untuk bergombal dengan Nina. Nah, tanpa diketahui Adi, ternyata Sinta selalu melihat kelakuan Adi. Sinta tahu bahwa Adi sudah beristri. Maka Adi pun malu ketika ditangkap langsung oleh Sinta. Tetapi anehnya, Sinta itu berkata, "Adi, tidak apa-apa, lakukan saja. Ini wajar kok, bahwa kamu juga tertarik melihat wanita yang lain." Dengan demikian, Adi pun selalu gombal dengan karyawan baru ini, dan akhirnya ia jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Umat beriman yang terkasih, inilah yang disebut dengan kesempatan dalam kesempitan. Adi selalu mencari cara untuk melakukan kejahatan atau untuk melanggar kesetiaannya terhadap istrinya di saat istrinya jauh darinya. Kesempatan dalam kesempitan berarti orang selalu mencari celah lain pada saat ada kesempatan. Dengan demikian lahirlah kejahatan. Hemat saya ini juga berlaku dalam hidup sosial kita. Ketika kita diberi kepercayaan mengurus keuangan misalnya, kita tahu bahwa kita tidak boleh korupsi, tetapi kita selalu mencari cara, mencari alasan lain agar ada saja uang yang bisa kita dapatkan. Tentu ini hanyalah contoh
Ini hanyalah gambaran bagaimana ada saja orang di dalam hidup kita yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Umat beriman yang terkasih, kesempatan dan kesempitan ini juga ada dalam Injil hari ini, yakni pada diri Yudas. Yudas yang adalah seorang bendahara di kalangan murid Yesus, ketika melihat Maria memberikan minyak narwastu kepada Yesus, ia lebih berpikir bagaimana minyak itu dijual dengan harga 300 dinar. Jika saja minyak itu dijual, maka Yudas pun mendapatkan kesempatan lain agar ia bisa korupsi, mengambil diam-diam apa yang bukan menjadi miliknya. Umat beriman yang terkasih, inilah serakah. Orang mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Orang rakus akan apa yang dipercayakan kepadanya. Jika orang serakah, ini berarti ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Tetapi Yesus dalam Injil hari ini tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Yudas. Yesus malah berkata demikian. Yesus mau agar dia melakukan hal itu mengingat hari penguburan Yesus. Yesus secara tidak langsung mau mengatakan bahwa ini adalah masa-masa mendekati sengsaranya. Karena Yudas sudah mulai bertingkah aneh, sudah mulai ego, dan sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengkhianati Yesus. Umat beriman yang terkasih, kebaikan yang berkenan pada Tuhan adalah kesediaan untuk berkorban. Tidak peduli apapun yang ada di dalam hidup kita, asalkan kita selalu mau untuk memikirkan kepentingan bersama. Yesus mengajak kita agar di dalam hidup ini mari kita jangan mencari kesempatan di dalam kesempitan, tetapi mensyukuri setiap kesempatan yang ada dan berusaha untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Mari di masa pekan suci ini kita semakin menyiapkan hati kita, semakin menyediakan waktu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga membarui diri kita agar kita menjadi orang yang tulus hati dalam melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup ini. Kami percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dikau dan sesama kami. Semoga kami dapat melayani Dikau dan sesama di hari ini dengan tulus hati. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, dan sampai jumpa.